Hai adik-adik, gimana kabar kalian hari ini? Kakak sangat senang sekali bisa menyapa kalian dalam ibadah yang spesial sekali hari ini. Kalian tahu kenapa? Ya, kita hari ini merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus dalam ibadah Natal yang spesial. Kenapa kalian katakan spesial? Karena ini adalah Natal pertama yang kita lakukan secara online. Oke? Nah, tapi tidak mengurangi semangat kita hari ini dan tidak mengurangi sukacita kita hari ini. Kita akan bernyanyi bersama-sama dengan penuh sukacita, dengan hati yang gembira. Kita akan memuji nama Tuhan. Oke? Mari kita memuji nama Tuhan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Di hatiku, di hatiku adalah damai sejahtera di dalam hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, aku bahagia bersukacita. Ada kasih Yesus di hatiku, ada kasih Yesus di hatiku. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita persiapkan persembahan kita dan kita akan memujikan satu lagu persembahan. Kita nyanyi sama-sama ya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Adik-adik, tiba waktunya kita akan membawa persembahan kita dalam doa. Dan juga kita akan persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, inilah persembahan kami. Terimalah Tuhan, kuduskan dan layakkan. Ajar kami juga untuk dapat memberikan diri kami, hidup kami Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan berkenan kepadamu. Kau mau juga persiapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menerangi hati pikiran kami,
memampukan kami untuk boleh mengerti firman-Mu, dan lebih dari itu boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Berkati juga Kak Suci yang akan menyampaikan firman-Mu. Engkau mau berkati dia, Engkau mau urapi dengan kuasa darah-Mu, sehingga kebenaran firman-Mu boleh dinyatakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat Natal. Nah, semoga damai dan sejahtera Natal tetap berada dalam hati kalian, biarpun masih corona. Nah, adik-adik, hari ini kita akan belajar dari Yusuf dan Maria. Ada apa dengan Yusuf dan Maria ya? Kemarin kalian sudah jadi Yusuf dan Maria kan waktu perayaan Natal yang pakai kerudung-kerudung itu, yang kostum sama Kak Jeven disuruh pakai kostum-kostum itu. Nah, kita mau belajar apa yang dibicarakan Yusuf dan Maria tentang Natal. Apa makna Natal bagi Yusuf dan Maria? Nah, kalau bagi kita apa? Kalau bagi kalian makna Natal itu apa? Kalian anak Tuhan pasti jawabnya, oh kelahiran Tuhan Yesus Kak. Ya, pinter sih. Bagi orang-orang di luar Kristen, mereka kalau Natal itu identik dengan liburan. Atau bagi beberapa orang lainnya, Natal itu identik dengan Santa Claus atau hadiah. Nah, boleh-boleh aja sih. Nah, bagaimana dengan Yusuf dan Maria? Kita akan belajar sama-sama. Ayo, sekarang kita buka Alkitabnya dari Lukas 2 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama ya. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Nah, di ayat yang kita baca tadi ada kalimat tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Sekarang Kak Suci tanya, rumah penginapan itu kalau menurut kalian apa? Nggak usah dijawab di WA ya. Hotel ya. Kalau mungkin kita pikir rumah penginapan itu hotel atau losmen. Kalian tahu losmen enggak? Losmen itu kayak rumah kecil yang disewakan villa. Nah, tapi ternyata yang dicatat sama Lukas ini rumah penginapan itu bukan itu. Ya, rumah penginapan di sini adalah rumah-rumah biasa karena pada zaman Tuhan Yesus itu bisnis hotel itu ya sangat jarang dilakukan, apalagi di kota Bethlehem. Bethlehem itu loh kotanya kecil pol, itu kayak desa gitu. Jadi lebih kecil dari Surabaya, lebih kecil dari Malang, lebih kecil dari Kota Batu. Jadi masih masuk ke desa lagi. Ya, jadi itu kota-kota benar-benar di desa, jadi nggak mungkin ada bisnis hotel di situ. Nah, penginapan yang disebutkan oleh kitab Lukas ini dalam bahasa aslinya dituliskan dengan kata luma. Kata luma itu seperti ini. Kata luma atau ruang atas. Jadi, Yusuf dan Maria itu tidak mendapat tempat di kata luma atau di ruang atas. Kata lumanya siapa ini? Kemungkinan yang paling tepat adalah rumah keluarga Yusuf. Jadi, Yusuf dan Maria tidak dapat tempat di kata luma di dalam rumah keluarga Yusuf. Kenapa kok bisa nggak dapat tempat? Nah, ingat kan, waktu itu mereka terpaksa pergi ke Bethlehem karena ada sensus penduduk. Dan bukan cuma Yusuf dan Maria aja yang harus pulang kampung. Banyak keluarga Yusuf yang juga pulang kampung, sehingga rumah mereka jadi penuh karena keluarga pada kumpul.
Tapi kenapa juga Yusuf dan Maria harus tinggal di kandang? Nah, sekarang coba lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah posisi di mana kandang itu berada. Jadi tepat di bawah kataluma. Coba perhatikan, ini denah rumah orang-orang di Yerusalem pada waktu zaman Tuhan Yesus. Bagian atas itu tempat penginapannya, tempat tidurnya. Sedangkan bagian bawah itu biasanya dapur, terus storage atau kayak gudang tempat penyimpanan, dan kandang. Jadi, karena seluruh keluarga Yusuf berkumpul, maka bagian atas atau kataluma itu penuh, sehingga mereka cuman kebagian tempat di bagian bawah di kandang itu. Sebenarnya Yusuf dan Maria tinggal di kandang itu adalah salah satu bentuk keramah tamahan dari keluarga Yusuf di tengah situasi yang ramai. Mereka membersihkan dulu kandangnya. Jadi Maria bisa dengan tenang melahirkan di tempat itu. Wah, kalian belajar hal baru ya mengenai rumah di zaman Tuhan Yesus. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, maka kita dapat menyimpulkan sebagai berikut. Bagi Yusuf dan Maria, Natal itu berarti pertama, berkumpul bersama keluarga. Setelah melewati perjalanan yang sangat jauh dari Nazaret ke Bethlehem, kalau orang normal itu kira-kira 4 hari jalannya, tapi karena si Maria ini hamil, bisa 2 kali lipat, yaitu 8 hari. Akhirnya mereka bisa pulang dan bertemu dengan keluarga mereka di kampung. Senang enggak kalau bisa berkumpul dengan keluarga? Ya pasti senang ya. Kita juga harus bersyukur pada Tuhan kalau kita itu masih punya keluarga. Kita masih bisa berkumpul dengan keluarga. Meskipun setiap hari kita hanya stay at home, nggak bisa kemana-mana, tapi masih ada keluarga yang setia mendukung kita. Dapat berkumpul dengan keluarga adalah sebuah berkat dari Tuhan untuk kita. Yang kedua adalah kehangatan dalam keluarga. Berkumpul dalam keluarga akan menyenangkan kalau dalam keluarga itu ada kasih sayang, perhatian, dan kerukunan. Nah, Yusuf dan Maria itu diperkirakan tinggal dalam keluarga mereka selama 2 tahun. Itu artinya mereka kerasan di sana. Tentu karena dalam keluarga di sana ada kehangatan, ada kasih sayang, perhatian, dan kerukunan. Adik-adik, kita perlu berdoa ya, supaya dalam Natal kali ini dan waktu-waktu seterusnya, keluarga kita dan keluarga-keluarga yang lain bisa terus merasakan kehangatan kasih Tuhan dalam keluarganya. Mungkin kalian ada yang bilang, "Kak, susah kak keluargaku. Mamaku ngomel-ngomel terus. Papaku juga. Mana bisa ada kehangatan keluarga?" Nah, kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Kalian sebagai anak bisa membawa kehangatan buat keluarga kalian. Caranya gimana? Jadi anak yang pintar, yang taat, sehingga tidak membuat mama marah-marah terus. Ya, jadi anak yang ceria, yang gembira, yang ajak ngomong mama, ajak guyon mama dan papa. Jadi suasana keluarga kalian jadi menyenangkan. Oke? Kalian pasti bisa. Ayo kita doa sama-sama. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami boleh belajar dari Maria dan Yusuf, di mana mereka boleh merasakan kehangatan kasih sayang dari keluarga besar mereka. Kami berdoa untuk keluarga kami masing-masing Tuhan, setiap anak yang ada di sini, Engkau berkati Tuhan keluarga mereka, supaya anak-anak boleh merasakan kasih sayang dan kerukunan di dalam keluarganya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, proyek untuk minggu ini adalah
Kalian mengumpulkan foto selfie bersama keluarga ya. Kumpulin via WA ke Kak Suci. Kayak gini nih contoh fotonya. Ditunggu ya. Ayo kita jadi lilin yang dapat menghangatkan keluarga kita. Kita nyanyikan lagu ini bersama ya. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita. Lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.